Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita pada hari yang mulia, yaitu hari Jumat, Sayyidul Ayyam, pimpinan hari dalam sepekan, bertemu dengan bulan yang amat mulia, yaitu bulan Ramadan, Sayyidus Suhur, pemimpin 12 bulan. Pertemuan kita di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di masjid. Insyaallah rangkaian nikmat yang Allah berikan kepada kita akan kita bawa dalam rangka taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita semua bahwa Jumat kali ini adalah Jumat yang terbaik di antara sekian banyak yang sudah kita lewatkan. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya sayyidal anbiya wal mursalin. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat, sudilah kiranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatul uzma untuk kita semua pada hari yauma la yanfa'ul malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Adapun judul khutbah pada kesempatan kali ini yaitu bekal atau persiapan dalam menjalankan ibadah puasa. Saat ini kita berada pada tanggal 11 Ramadan 1442 Hijriah. Puasa adalah satu ibadah yang dituntut bukan hanya hati, tapi juga ibadah jasadiyah, ibadah badan, dituntut kekuatan fisik. Lalu dalam menghadapi ibadah ini, agar ibadah ini bisa kita laksanakan secara maksimal, apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama yang harus kita persiapkan yaitu al-i'dadu iman. Iman harus kita persiapkan di bulan ini. Dengan cara apa? Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa juga berkurang. Yazidu bitta'ah, ia akan bertambah ketika seseorang itu melakukan ketaatan-ketaatan. Wa yanqus bil maksiyah, dan iman akan menurun ketika seseorang itu melakukan kemaksiatan. Ketika seorang sudah mengatakan iman, maka iman itu akan menghasilkan, memproduksi kebaikan-kebaikan. Kalau orang sudah beriman, bisa dipastikan ia tidak akan takut mati berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau orang sudah memiliki iman, ia akan tidak pelit. Karena belum ada sejarahnya orang bangkrut, orang melarat gara-gara bersedekah. Khususnya pada bulan Ramadan ini dalam rangka berbagi bersama saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Kalau orang sudah memiliki iman, ia akan berkata baik, katanya tidak akan menyakiti hati saudaranya. Kalau orang sudah memiliki iman, ia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat besar seperti zina dan lain sebagainya. Kalau orang sudah memiliki iman, pasti dia tidak akan mau berbohong. Maka dituntut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183 yang sama-sama kita semua hafal ayatnya dengan bunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ayat ini menegaskan perintah ini hanya ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Kalau bukan karena iman, akan teramat sulit untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Kenapa? Karena berat pekerjaan yang harus dilakukan. Menahan dari kapan? Min tulu'il fajri, terbitnya fajar, ila ghurubis syamsi, tenggelamnya matahari. Ini berat. Khusus bagi daerah saudara-saudara kita yang tinggal di Jazirah Arab. Suhu udara luar biasa, bisa mencapai di atas 40, bahkan di beberapa momen itu 50 derajat Celcius. Kalau bukan iman yang bicara, orang berat melakukan ini. Tapi karena iman, justru Ramadan ditunggu-tunggu. Hanya itu saja tidak. Malamnya full ibadah. Mulai dari sholat Isya, disusul dengan sholat tarawih, habis itu witir, ada lagi program tadarus Al-Quran. Kenapa di 11 bulan ini tidak bisa berjalan dengan baik? Ketika panggilan itu melalui iman, ini akan terasa ringan. Jadi yang pertama, siapkan iman. Yang kedua, untuk menjalankan ibadah puasa ini agar kita menemukan hasil yang maksimal, siapkan program-programnya. Ini yang tidak kita temukan di bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Mari kita cek seluruh masjid, mayoritas apalagi di Indonesia, infak, sedekah, kas masjid bertambah. Jumlah jamaah sholat Isya bertambah. Rasa ingin memberi, menolong saudara di bulan ini bertambah. Kenapa? Karena seluruhnya terprogram. Sudah diprogram. Panitia masjid punya program, panitia mushola punya program. Dan ini tidak kita temukan di bulan-bulan berikutnya. Alangkah lebih baiknya program yang ada pada bulan Ramadan diistilahkan dengan madrasah, kampus Ramadan ini dibawa ke 11 bulan berikutnya. Makanya orang-orang salaf mengatakan faka'annahum ja'alus sanata kulluha Ramadan. Mereka mau seluruh bulan itu Ramadan semuanya. Kenapa? Karena ibadah pada bulan Ramadan itu full, dan di luar Ramadan bisa juga dilaksanakan secara maksimal. Kalau di luar Ramadan ada amalan yaumiyah, zikir pagi dan petang, ada amalan mingguan, pekanan, yaitu minimal kita berjumpa untuk mendengar nasihat takwa melalui khutbah Jumat. Ada program bulanan, puasa Yaumul Baida pada tanggal 13, 14, 15. Ada program tahunan, bisa kita laksanakan Idul Fitri dan Idul Adha. Semua ini harus terprogram. Kalau tidak, maka kampus yang bernama Ramadan, madrasah yang bernama Ramadan,
usaha kita untuk memaksimalkan pekerjaan baik, perbuatan baik di 11 bulan berikutnya bisa menjadi pertanyaan kalau ini tidak dilaksanakan dengan baik. Tapi kalau di Ramadan ini dilaksanakan dengan baik, maka bawalah bekal ini ke 11 bulan berikutnya. Yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh. Puasa ini berat. Tapi ketika lingkungan menuntut kita, milieu menuntut kita, masyarakat menuntut kita, seluruh umat Islam mayoritas di bulan ini puasa, sehingga agak teringan rasanya melaksanakan ibadah puasa itu karena kita mendapat sokongan dari saudara-saudara kita yang muslim. Andai di bulan ini yang memproklamirkan dirinya sebagai muslim, Islam, mukmin, tapi tak puasa, perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena mayoritas umat Islam melaksanakan amal soleh puasa, dia tak sanggup puasa. Mau kapan lagi dia puasa? Berpuasa ketika kita rame-rame itu sangat mudah. Kalau puasa di bulan tidak diwajibkan puasa, ini teramat sulit. Jadi pesan untuk saudara-saudara kita yang tidak puasa bulan ini, mau cari bulan apa lagi, mengetuk pintu hati kita agar kita sadar bahwa puasa ini bukan perintah Rasulullah, bukan ajakan para alim ulama, tapi langsung Allah yang mewajibkan. Kutiba alaikumusiyam. Mudah-mudahan dari khutbah Jumat yang sangat singkat ini ada beberapa pesan moral yang bisa kita ambil. Pertama, persiapkan iman. Ini akan berat kalau tidak dilandasi dengan iman. 2, siapkan program mulai dari pagi sampai malam hari. Bawalah ini ke 11 bulan berikutnya. Terakhir, lingkungan harus mendukung. Kita tidak bisa soleh secara individu, tapi juga harus mensolehkan yang lainnya. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.